Halo teman-teman, kembali lagi di channel Narator Google. Stand up, please. Kali ini saya, narator Google, akan membahas alur film yang berjudul John and the Hall yang dirilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang seorang anak yang bernama John. Dia anak sangat pendiam. Setiap hari John menjalani hari-harinya seperti anak-anak pada umumnya. Setelah pulang dari sekolah, John langsung pulang ke rumah dan makan malam bersama ayah dan ibunya serta kakak perempuannya. Setelah makan malam, ayah John membelikan hadiah yang ditaruh di bawah tempat tidurnya. Ternyata ayah si John membelikannya drone. Keesokan harinya John langsung menerbangkannya di hutan dekat rumahnya. Si John yang belum mahir menerbangkannya, membuat drone itu jatuh dan tersangkut di dahan pohon. Saat John memasuki hutan untuk mengambil drone-nya, dia melihat ada bunker tua di dalam hutan. Setelah melihat tidak ada apa-apa di dalam bunker itu, John melanjutkan mencari dan memanjat drone-nya di atas pohon. Saat drone-nya sudah dia jatuhkan, John terpeleset dan jatuh dari pohon yang membuat tangannya terluka. Setelah mendapatkan drone-nya kembali, John langsung pulang untuk membersihkan badannya dengan mandi di kolam pribadi rumahnya. Saat makan siang bersama keluarganya, John membohongi ayahnya dengan mengatakan kalau drone itu hilang. Entah apa maksud dari John berbohong ke sang ayah. Namun sang ayah tidak memarahi John karena menghilangkan mainan yang baru dia belikan. John juga memberitahu ke ayahnya jika dia menemukan lubang dalam hutan saat mencari drone-nya yang jatuh. Ibunya mengatakan itu hanyalah bunker. Namun John tidak mengerti apa itu bunker. Dan ayahnya menjelaskan bahwa bunker itu adalah lubang yang sengaja orang buat untuk berlindung dari badai. Where you can hide from a big storm. Exactly. Keesokan harinya, John kembali ke sekolah. Dan dia mengikuti latihan rutin tenis di sekolahnya untuk seleksi pertandingan tenis antar sekolah. You got this. Saat kembali ke rumah, John melihat tukang kebun yang sedang membersihkan halaman. Dan anehnya dia memasukkan obat tidur ke dalam minumannya. Setelah minum minuman dari John, tukang kebun itu terjatuh dan tertidur di halaman. Setelah yakin tukang kebun itu tertidur pulas, John mendekatinya dan memasukkan uang ke saku celananya. Dan saat malam hari, John memberikan obat tidur ke semua anggota keluarganya. Dan sembari menunggu mereka tertidur, dia bermain game bersama temannya yang bernama Pete. Setelah John merasa semuanya sudah tertidur karena obat yang dia berikan, entah apa di pikiran John, dia memindahkan mereka satu persatu ke dalam bunker yang dia temukan di dalam hutan. Keesokan harinya, kakak dari John kaget karena sudah berada dalam bunker bersama ayah dan ibunya yang belum tersadar. Dia mencoba membangunkannya dan mereka juga sangat kaget ketika mengetahui sudah berada dalam bunker. Hanya John yang tidak ada di dalam bunker itu. Ayah John mengira ada orang jahat yang sengaja memasukkan mereka ke dalam dan berharap John baik-baik saja. Mereka mencoba berteriak untuk meminta tolong. Namun tidak ada yang bisa mendengar suara mereka. Mereka hanya bisa berharap John selamat dari orang jahat itu dan datang untuk menolong mereka. Sementara John mengambil alih semua fasilitas yang ada di rumahnya seperti mobil dan kartu ATM BRI milik ayahnya. Dia juga menarik uang di ATM ayahnya untuk makan ayam crispy di samping rumahnya serta membawa pulang sebagian ayam yang dia beli. Saat dia kembali ke rumahnya, tiba-tiba ada sahabat dari ibunya yang menanyakan keberadaannya karena sudah ada janji untuk bikin bolu kukus di rumah tetangga. Namun John dengan lihai menjawab jika ibu dan ayah beserta kakaknya pergi untuk menjenguk kakeknya yang sedang sakit.
Setelah berhasil membohongi sahabat ibunya, John kembali ke bunker untuk melihat ayah dan ibunya serta kakaknya. Dia juga membawakan ayam crispy yang dia beli beserta air minum aqua untuk mereka. Ayah dan ibunya belum sadar jika semua ini adalah ulah dari John, anak mereka sendiri. Mereka meminta tolong kepada John untuk mengeluarkan mereka semua dari dalam bunker. Namun John tidak memberikan respon apapun. Sampai akhirnya sang kakak sadar jika semua ini adalah rencana dari John sendiri. He did it. What? Why'd you do it? Poor little man. So much trouble. Setelah memberikan ayam crispy dan aqua, John meninggalkan keluarganya dan tidak menolong mereka. Entah apa yang merasuki pikiran John sehingga bertindak seperti itu. Ayah dan ibu John mencoba memanjat dinding bunker dengan mengangkat sang kakak. Namun dinding bunker itu terlalu tinggi untuk dicapai dan akhirnya mereka putus asa. Dan mereka tidak punya pilihan lain selain bermalam di lubang bunker itu. Saat malam, John asik bermain piano di dalam rumah dan di luar sedang hujan, namun John tidak memperdulikan keluarganya. Dan saat pagi hari, John baru membawakan selimut untuk keluarganya yang pasti kedinginan karena sudah diguyur hujan semalam. John juga tidak berbicara apapun saat melemparkan selimut ke dalam lubang bunker dan pergi begitu saja. Luar biasa bukan bandelnya, untung bukan adik saya. Saat siang, John datang menjemput teman sekolahnya yang bernama Pete. Dia mengajak Pete ke rumahnya menggunakan mobil bapaknya. Pete tidak tahu jika John si durhaka ini sudah membuang keluarganya di dalam lubang bunker. Sesampainya di rumah, John dan Pete menghabiskan waktu mandi di kolam renang dan bermain game sambil makan ayam crispy kesukaannya. Dia tidak peduli dengan kondisi keluarganya di dalam bunker. Hampir 2 hari John tidak memberikan makan ke keluarganya, sampai-sampai ibunya memakan kulit pisang yang ada di dalam bunker karena kelaparan. Setelah beberapa hari tidak ada kabar, teman dekat mamanya si John datang lagi ke rumahnya. Dia juga khawatir kepada John yang tinggal sendirian. Namun John bertingkah aneh dengan menyuruh sahabat mamanya itu untuk bermalam di sana. Bukan hanya itu, dia juga hampir mencium teman mamanya. Sudah enggak ada otak memang si John. Karena bertingkah aneh, teman mamanya itu menelpon mama si John. Dan ternyata handphone mamanya John berdering di dalam rumah. Sahabat mamanya itu semakin curiga kepada John. Dan langsung pergi meninggalkan rumah itu. Keesokan harinya, teman mamanya John datang lagi tapi kali ini dengan membawa polisi. Namun John mengunci pintu rumah dan bersembunyi di dalam dan mereka mengira jika John sedang keluar. Sementara di dalam bunker, ayah, ibu, serta kakaknya John sudah sangat lemas karena kelaparan. Si kakak mengatakan jika John sengaja ingin membunuh mereka dengan membuat mereka mati kelaparan. Mereka tidak tahu jika John sedang berada di atas mereka dan mendengar apa yang mereka bicarakan. Setelah mendengar obrolan mereka, John pulang untuk memasak dengan menonton YouTube MasterChef Indonesia untuk panduannya memasak. Ternyata John datang kembali ke bunker untuk memberikan makanan yang baru saja dia masak ke orang tuanya dan memberikan 1 botol wine kesukaan ayahnya. Your favorite. I have mine. Saat malam, John yang sendirian di rumah merenung di tempat tidur busa yang harganya sekitar 150.000. Mungkin dia menyadari jika perbuatannya sudah sangat keterlaluan. Setelah lama merenung, subuh-subuh John kembali lagi ke bunker. Dia menangis melihat kondisi keluarganya yang menderita di dalam bunker karena ulahnya. Dan kakaknya terbangun dan mengucapkan terima kasih karena telah memberikan masakannya yang enak dari resep Chef Juna. Ketika suasana di luar sudah mulai terang, John akhirnya menurunkan tangga untuk keluarganya. Mereka semua naik ke atas dan kembali ke rumah mereka.
Saat sampai di rumah, mereka menemukan si John bodoh itu sedang mengapung di dalam kolam renang mereka. Ibunya mengira John sudah bunuh diri, namun John masih hidup saat diselamatkan. Mungkin akal-akalannya saja, supaya ayahnya tidak menggeplak kepalanya. Setelah kejadian itu, bunker itu akhirnya ditutup agar si John tidak mengulangi ulahnya. Dan hebatnya lagi, ayah dan ibunya sama sekali tidak memarahinya atau mencubit pahanya seperti anak-anak pada umumnya. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton. Salam saya dari narator Google.